tahun 2010 saya ditunjuk pihak kampus untuk pembicara. Saya dipanggil oleh Kemenak Provinsi Riau untuk mengikuti lomba dai muda. Jadi luar biasa perjalanan ya. Jadi dari sekian apa tuh ada nggak? Tentu dalam setiap perjalanan itu nggak mulus saudara kan Pak kan? Ya betul. Jadi apa aja problema selama berdakwah, selama yang dijalani selama itu, halangan dan rintangan semasa itu, semasa dari pesantren sampai yang kini kok sampai mendapatkan posisi sampai berprestasi itu. Memang kalau untuk menjadi orang sukses ya tidak ada yang mulus perjalanan, tidak ada yang mudah. Saya mengamalkan istilah bahasa Arab, apa namanya itu, istilah Arab menjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa, yakin sajalah, tanamkanlah, jadikanlah ini moto dalam kehidupan. Kalau betul-betul kita melakukannya untuk meraih sesuatu itu pasti bisa. Kenapa begitu? Karena saya sudah melalui dan mencoba itu semua. Kalau saya ceritakan semuanya mungkin Tak cukup. apa namanya, pertama waktu kita nggak cukup, yang kedua air mata nih merayatuh dia. Iya. Karena tak terbayang kita dengan hal yang semacam ini. Perjuangan itu. Pertama saya melangkah sebelum melangkah ke pesantren itu kelas 6 SD, orang tua saya yang perempuan udah meninggal. Mak saya ada meninggal. Mau pergi ke pesantren, saya jalan kaki dulu. Dari kampung itu baru dapat mobil untuk melangkah ke pondok itu 27 kilo jauhnya saya jalan kaki. 27 kilo. 27 Jalan kaki. Jalan kaki. 27 kilo. Jadi itu mungkin anak lain nggak akan sanggup itu untuk menghadapi perjuangan semacam ini. Tapi itulah yang saya coba. Iya nak. Ya. Tapi itu yang saya coba demi meraih kesuksesan. Setelah itu nyampe di pesantren, ya maklumlah, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga kan. Kadang-kadang kita tidak makan sehari itu full 3 kali sehari, kadang-kadang maklum lah kan, sama-sama kita pahami. Kalau nggak ada mungkin Tengku Ja'far di situ sebagai keluarga, payah juga. Nah, bukan karena guru yang lain tak mau ngasih makan, bukan begitu maksudnya ya kan. Cuman kita kadang banyak malunya nih. Iyalah. Nah, tapi Karena kalau dengan keluarga, karena kalau Tengku Ja'far karena keluarga, tidak berani kita lapar, tengok nasinya. Kelas 3 kami pesantren, kelas 3 sampai pas kelas 3 Ustaz pesantren meninggal ayah. Setelah meninggal ayah nih, nah itulah agak susah rasanya untuk melanjutkan. Cuman tidak ada niat untuk berhenti. Sebelum masuk ibu meninggal ya. Ibu meninggal. Setelah masuk 3 tahun di pesantren, baik kelas 3 meninggal ayah. Biasanya ayah yang ngirimkan duit gitu kan. Setelah meninggal ayah, beralihlah untuk mencari bantuan pendidikan saya ini kepada kakak. Yang paling, semua kakak membantu. Iya. Cuman diantaranya yang paling kuat membantu kakak saya nomor 2. Iya. Perempuan pula itu. Perempuan. Jadi beliau lah sekali 3 bulan kirim duit, sekali 6 bulan kirimnya duit. Ya cuman secukupnya saja. Kita nggak bisa pula meminta banyak kan, tahu pula kita kehidupan di kampung kan. Nah, beliau lah yang memenuhi kebutuhan sedikit banyaknya. Dan beliau tuh luar biasanya, selama saya di mondok sudah banyak orang datang sama dia untuk meminang, tapi dia nggak mau apa katanya. Sebelum tamat adik saya pondok, saya akan menikah. Itulah ya. Makanya kemarin itu setelah saya selesai mondok, setelah kuliah langsung dia menikah. Dia tepati janji. Begitu pula dengan saya, sebelum saya selesai kuliah S2 saya tidak akan menikah. Kenapa? Karena saya nggak mau memberatkan keluarga. Jadi saya selesaikan pendidikan saya dulu dengan kemampuan saya sendiri, ya, berdoa kepada Allah. Setelah itu baru saya menikah. Jadi itu pahit dan manisnya, getirnya melalui
proses pendidikan saya di pondok kan. Namun selama di pondok itu, nah itulah kalau istilahnya yang menjahati kita atau apa itu nggak perlu kita proses, nggak perlu kita bincangkan, karena dimanapun ada orang senang dengan kita, ada yang tidak. Yang tidak senang itu jadikan aja itu motivasi supaya kita bisa menjadi orang hebat ke depannya. Jangan kita sakit hati. Cuman saya pernah terlontar doanya, ya Allah, kalau ada orang menzolimi saya, kalau dia menzolimi saya, kalau dia sekolah di pesantrennya hanya untuk menzolimi saya, cukup sampai dia tahun ini. Nah, ada doa saya gitu. Jadi ada yang kenyataan. Ada yang kenyataan. Cuman nggak perlu kita bilang. Nah, istilahnya yang tadi itu ada orang senang dengan kita, ada yang tidak. Jadi mau di manapun kita, mau di pondok, mau di luar, bahkan kehidupan kita sekarang pasti ada orang senang, ada orang tidak. Jadikan itu motivasi untuk memperbaiki diri kita aja ke depannya. Mungkin ketidaksenangannya dengan kita, ada kekurangan kita ya yang apa namanya itu yang kurang bagus lah dari diri kita. Kita mesti bercermin dan kita mesti menengok diri kita gitu. Dimana kurang kita tutup kekurangan itu dengan kemajuan kita supaya lebih baik lagi. Apa namanya, perlu kita panjang-panjang masalah pembahasan getir-getir itu. Nanti kalau saya orangnya penyiar. Nah, mungkin Ustaz ada nggak pesan bagi adik-adik atau anak-anak kita yang sekarang sedang belajar dalam pendidikan, ataupun untuk kami yang sekarang untuk pesan untuk kami lah istilahnya? Itu penting. Pesan dari baik kakak tingkat atau orang-orang yang sudah sukses ya, walaupun bukan dari satu pondok kita sendiri, kita cari supaya apa, untuk memotivasi diri kita. Jadi kalau dari saya pesannya, jadikanlah pepatah Arab tadi sebagai moto kehidupan kita, manjadda wajada itu. Jadi bersungguh-sungguh pasti bisa. Jadi kalau umpamanya di pesantren bagi adik kami ada rasa jenuh, ada rasa terzolimi umpamanya nih, ada rasa tidak nyaman atau rasa rindu kepada orang tua, untuk sementara redamlah itu, tahanlah itu, karena ada masanya kita akan kembali ke dunia kebebasan. Maksud bebasnya di sini bukan bebas untuk bermaksiat, bukan bebas untuk maunya kita saja. Artinya bebas kita lagi untuk menyampaikan apa aspirasi dan keinginan kita, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan. Tetaplah dulu kumpulkan ilmu di pondok itu. Bagi adik kami, kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya mungkin. Besok tamat dari pondok, sampaikanlah, jadilah kalian manusia yang berguna, yang bermanfaat. Itu bagi senior termasuk saya pribadi, tetap kita junjung tinggi adab kita kepada abuya dan guru-guru kita, karena kita sama-sama tahu bahwa adab itu di atas ilmu. Ilmu itu nomor 2. Kalaupun kita berilmu tapi tak beradab, insya Allah jelaslah kehidupan takkan berkah. Tapi kalau kita beradab, walaupun tak banyak ilmu yang sedikit kita amalkan, tapi kita tetap beradab kepada guru kita, abuya kita, umi kita, insya Allah hidup kita berkah. Disegani orang, dimuliakan orang, dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kemana kita beradab kepada Buya itu? Apakah hanya dengan menundukkan kepala saja? Tidak. Beradab ini luas maknanya. Satu, kita beradab tentu dengan sopan dan santun. Baik itu berkata, baik itu berbuat kepada guru kita. Nah, yang kedua, bukti beradab itu kita keluaran pesantren kan. Jadi kalau kita keluar pesantren, cemana pakaian seorang anak pesantren? Nah, pakaian kita, karena sekarang ini yang merusak kita nih pakaian. Salah satunya dia pesantren, tapi keluar pesantren, maaf yang perempuan umpamanya, umbar aurat. Ini sama saja kita tidak beradab kepada orang tua guru kita, abuya kita. Mereka sudah capek mentransfer ilmu pada kita, tapi ujung-ujungnya tak kita manfaatkan ilmu itu. Nah, ini salah adab kita namanya. Jadi kita tarik lagi kesimpulan yang lebih ringkas lagi.
junjung tinggilah adab kepada pimpinan, kepada abuya kita, kepada guru kita. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan banyak lebih bagus. Kalaupun tak banyak, sedikit tapi tetap beradab, insya Allah hidup barokah. Nah, ini yang penting bagi anak-anak adik-adik kami di pondok. Tetaplah istiqomah, belajar yang tekun, tahan diri. Macam manapun ujian dan cobaan, itu hanya proses yang akan kita nikmati hasilnya nanti di kemudian hari, di saat kita menjadi orang yang sukses. Yes.